Oke, perkenalkan nama saya Abdul Azam Ajari atau bisa dipanggil Azam. Eh, di mata kuliah Network Programming and Administration ini termasuk mata kuliah yang baru dibuat oleh program studi informatika ya. Jadi tujuan Network Programming dan Administration ini lebih kalau saya membuat eh, tujuannya ini untuk bagaimana teman-teman tuh paham proses komunikasi antara program yang diadministrasi seperti sistem informasi dan segala macam komunikasinya itu gimana sih ke server dan apa sih kerentanannya sehingga kita bisa memitigasi atau mencegah uh, proses komunikasinya ini di intercept atau di ibaratnya apa ya, um, di hack lah ya di jalur komunikasinya. Jadi serangan-serangan itu kan ada macam-macam termasuk man in the middle attack ataupun data intercept. Oke, next kita. Oke. Pertama, saya mau menjelaskan dulu kontrak kuliah kita. Untuk UTS itu ada di minggu ke-8 dengan presentase nilainya itu 30%. Kemudian UAS itu di minggu ke-16 dengan persentase nilainya itu 30%. Kemudian untuk tugas itu saya mengambil dari kelompok ya, dari tugas satu ataupun tugas dua nanti uh, menggunakan kelompok. Jadi karena emang tujuan akhirnya kita membuat penelitian dengan minimal di submit uh, terlebih dahulu kalau nanti diterima pun itu ibaratnya bonus lah ya untuk kita. Nah, itu nanti 30% nilainya. Kemudian terkait kehadiran kuis sikap dan perilaku itu 10%. Dilihat dari tracking di Edlink-nya, teman-teman. Kenapa sih yang di diskusi saya tuh yang pertama ya, paling pertama postingannya itu tidak boleh menggunakan AI. Nah, yang salah satunya adalah saya pernah melakukan penelitian untuk mendeteksi kecurangan dari para siswa atau mahasiswa di Indonesia yang menggunakan OpenAI ataupun ChatGPT dan AI segala macam. Jadi persentase kemiripannya akan saya lakukan pemeriksaan terkait tugas ataupun UTS dan UAS dan segala macam ya. Jadi kan kalau di penelitian yang dipublikasi itu nanti ada similarity-nya. Nah, itu similarity-nya itu akan berdampak kepada diterima atau ditolaknya suatu artikel yang kita kirimkan ke jurnal. Nah, jadi kalau kalian mencontek itu saya tidak mau menilai juga. Nah, pertama perkenalkan dulu saya Azam. Saya S1-nya di Universitas Budi Luhur pada tahun 2014 sampai dengan 2018 mengambil teknik informatika. Dengan penjurusan yang saya pilih waktu itu adalah kriptografi, jadi enkripsi, kemudian dekripsi, algoritma, machine learning, dan segala macam. Kemudian pada tahun 2020 sampai 2022 saya mengambil kuliah lagi S2 Teknik Informatika dengan penjurusannya lebih ke artificial intelligence, machine learning, deep learning, terus keamanan siber dan segala hal yang berbau komunikasi antara mesin dan manusia. Untuk kerjaan saya yang pertama tuh di Garuda Food Group pada tahun 2018 sampai 2019 saat melakukan skripsi di S1. Nah, itu saya bertugas sebagai IT System Development Officer yang mengintegrasikan aset-aset kemudian juga penjualan nasional dari Garuda Food yang ada di Indomart, Alfamart, kemudian ada juga di Giant, supermarket yang ada di Indonesia. Kemudian saya pindah ke BSSN pada tahun 2019 sampai dengan sekarang sebagai Manggala Informatika dengan sebelumnya tuh saya juga seorang periset di penelitian dan pengembangan di BSSN.
Untuk di Unsia sendiri, saya sebagai dosen itu baru pada tahun 2023 ini di bulan April. Nah, kita mau mengenal dulu apa sih itu konsep dari jaringan komputer. Jadi kalau dari kacamata orang awam, ini disebutnya nuts and bolts view, internet itu merupakan sebuah ISP atau Internet Service Provider yang saling terkoneksi. Jadi network dengan network komunikasi. Nah, di dalam internet itu ada suatu protokol yang berfungsi untuk mengirimkan pesan dan menerima pesan. Nah, protokol-protokol ini ada beberapa macam. Yang pertama ada TCP/IP, HTTP, terus ada Wi-Fi ya dan segala dan protokol SMTP kemudian lain-lain. Nah, kemudian untuk standar dari internet itu ada dua. Yang pertama adalah RFC, kemudian IETF, yaitu Request for Commons, kemudian Internet Engineering Task Force. Secara general, mobile network yang kita gunakan itu berada di private area network yang masih berada di dalam satu lingkungan local area network. Nah, local area network itu berada di home network kita. Jadi ketika home network kita terkoneksi dengan WiFi, internet rumah, nah itu akan terkoneksi juga ke global ISP, termasuk juga regional ISP kita. Sebelum kita bisa keluar untuk mengakses internet luar, maka itu akan diawasi oleh jaringan pemerintah, yaitu institutional network. Nah, secara garis besar, eh, ada mungkin jutaan atau miliaran computing perangkat yang terkoneksi dan saling terhubung antara host yaitu servernya sampai dengan end system endpoint-nya itu seperti HP, kemudian ada laptop, ada PC, dan yang kita gunakan saat ini. Termasuk juga itu adalah aplikasi yang ada di handphone kita yang kita gunakan. Nah, kemudian dari communication jaringannya ini, jaringan komunikasinya itu ada beberapa physical kabel ataupun berbentuk radio sinyal, yaitu ada fiber, ada copper, ada radio dan satelit. Nah, untuk yang satelit ini tergantung satelitnya yang digunakan, bisa yang dibatasi bandwidth cepat ataupun lambat. Untuk transmissionnya ini disebutnya adalah bandwidth. Jadi ada yang bentuknya wireless link, kemudian ada wired link. Wired ini yang bentuknya kabel tadi. Nah, untuk paket switch ini akan dari PC ataupun HP kita akan memforward data paket yang dibagi-bagi terlebih dahulu. Nah, itu akan melewati perangkat router dan switch. Dari segi layanan, internet itu merupakan suatu infrastruktur yang memberikan pelayanan aplikasi. Nah, dalam hal ini adalah website, ada voice over IP, kemudian ada email, ada games, e-commerce yang biasa digunakan, Tokopedia, Bukalapak, dan segala macam. Kemudian ada social network sampai dengan um, mungkin ya Zoom yang kita pakai gunakan ini ya. Nah, untuk layanannya sendiri itu yang paling baru itu adalah microservice API ya, layanan programming interface yang menghubungkan antara server dengan jaringan internet itu secara uh, seamless, secara mudah, kemudian secara ringan dan tidak terbatas datanya. Kemudian, oke, mungkin ini sudah. Nah, di physical media yang tadi itu ada yang dinamakan bit,
ada physical link, ada guided media, unguided media, kemudian juga twisted pair. Nah, jadi kalau bit itu merupakan suatu propagasi data untuk menerima atau mentransmisikan data yang kita gunakan menggunakan kabel. Kemudian ada physical link. Physical link itu mirip juga dengan bit, tapi ini lebih ke kabelnya untuk menentukan siapa apa menentukan dan memvalidasi data yang diterima ataupun dikirimkan. Kemudian yang guided media itu yang tadi disebutkan ada copper, fiber, dan coax. Unguided media itu yaitu sebuah yang sinyal yang di broadcast atau disebarkan secara random ataupun pointing, yaitu radio. Nah, dari twisted pair ini yang sekarang ini ada Cat5 dan Cat6 ya untuk internetnya. Jadi ada 100 Mbps sampai dengan 1 GB per second untuk kecepatan internet. Kemudian yang untuk kategori 6 itu sampai dengan 10 GB per second. Oke, mungkin kalau kelebihan dari fiber, teman-teman udah sering tahu dibandingkan dengan koaksial ya. Jadi yang pasti fiber itu lebih cepat. Transmisi datanya itu lebih cepat, kemudian errornya itu lebih sedikit, minim, karena yang digunakan oleh fiber optik itu kecepatan cahaya. Jadi kalau untuk perbaikan itu lebih mahal di fiber optik. Namun kalau untuk koaksial itu lebih murah karena bentuknya kabel biasa. Untuk yang radio itu di apa ya, di broadcast atau disebarkan datanya melalui sinyal elektromagnetik. Nah, itu yang kita gunakan seperti wireless ya, router ataupun switch. Kemudian, nah itu sifatnya juga bidireksional, propagasinya ada refleksi, terus obstruksi di objeknya, terus ini juga propagasinya dapat terinterferensi ataupun terganggu kalau misalkan temboknya terlalu tebal atau ruangannya terlalu luas. Untuk tipe radionya itu ada terestrial, LAN, wide area network, kemudian juga ada satelit. Nah, satelit itu juga menggunakan sinyal radio ya teman-teman ya. Kita masuk ke internet protokol stack. Jadi internet protokol stack ini suatu bisa dibilang struktur yang ada di internet, di mana dia cara berkomunikasinya dengan jaringan ya sebelum sampai ke device atau perangkat kita. Jadi layer paling atas itu atau lapisan yang paling atas itu adalah application yang saat ini kita gunakan ya. Ini yang mensupport atau mendukung jaringan-jaringan yang ada yaitu FTP, SMTP, HTTP, HTTPS, SSL, dan lain-lain. Kemudian juga ada transport layer, yaitu suatu proses yang berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data, serta memberikan nomor urut ke paket-paket. Eh, Kemudian setelah diurutkan dan diberikan nomor, maka dia akan disusun kembali saat di tujuan, sehingga pas diterima itu datanya utuh. Nah, ini yang bisa dibilang kayak request timeout gitu ya. Jadi kalau kita nerima data masuk nih, ada masuk, kemudian 1 detik selanjutnya request timeout. Nah, kemungkinan paket datanya itu tidak tersusun lagi atau ada proses data yang hilang. Jadi itu menyebabkan request timeout. Kemudian juga ada jaringan network yaitu yang diambil alih oleh routing seperti IP, kemudian routing protokol untuk settingannya. Nah, di sini juga ada link layer, itu data transfer antar suatu uh, jaringan elemen. Jadi WiFi, kemudian ada Ethernet ya, Ethernet kabel,
dan segala macam. Nah, kalau untuk physical itu ya lebih ke bentuk kabelnya itu sendiri. Kemudian ada yang kedua itu adalah ISO atau OSI reference model. Nah, ini merupakan penyempurnaan dari internet model tadi ya, TCP/IP model kalau bisa dibilang. Nah, yang paling atas sendiri itu adalah application layer masih sama, kemudian presentation, session, transport, network, link, physical. Yang berbeda itu antara TCP/IP dengan isolasi model ini adalah di presentation sama session layernya. Nah, apa sih presentation dan session layernya itu? Jadi tambahan presentation layer itu untuk mengizinkan aplikasi seperti mengenkripsi data, jadi mengkompresi sehingga datanya lebih kecil, kemudian juga untuk komunikasi antar mesin seperti kode-kode biner. Nah, di presentation layer itu selain mentransmisikan itu juga mentranslasikan data. Jadi menterjemahkan lah ya. Kalau bisa dibilang tuh menterjemahkan. Ya, protokol di dalam ini merupakan perangkat lunak redirector seperti layanan workstation yang ada di Windows dan juga network shell. Nah, network shell ini ada di Virtual Network Computing atau VNC. Nah, atau yang biasa juga masuk di remote desktop protokol. Jadi kalau kita mau meremote, nah itu nanti masuk komunikasinya ke presentation layer. Nah, kemudian di session layer ini tambahan kedua di ISOC pada TCP/IP model ini untuk mensinkronisasi, kemudian checkpointing untuk memvalidasi dan uh, merecovery data, pertukaran datanya. Nah, jadi lapisan sesi ini mengontrol dialog atau koneksi antara komputer, menetapkan, mengelola, dan mengakhiri koneksi antara aplikasi lokal dan remote. Salah satu contohnya ini di sesi layer ini seperti cookies, kemudian cache ya. Jadi apa sih fungsi tambahan ini? Yang pasti untuk TCP/IP model itu digunakan untuk mempermudah agar tidak terlalu sulit ya untuk basic layernya itu. Nah, kita masuk ke informasi jaringan ya. Jadi menurut data BSSN nih tahun 2022 terdapat setidaknya ada komunikasi trafik anomali jaringan di Indonesia sebanyak 976.429.000 sekian. Dari top 10 trafik anomalinya itu bisa dilihat ini beberapa malware, ransomware ataupun virus yang ada di Indonesia dari trafik-trafik. Nah, penyebarannya itu yang paling pertama adalah Milo botnet dan yang paling terakhir adalah RDP account brute force. Jadi untuk meremote laptop ataupun server dengan menggunakan teknik brute force. Jadi setelah kita tahu data di 2022, maka kita bisa memprediksi ancaman sibernya nih di tahun 2023. Nah, ini juga BSSN sudah melakukan prediksi ancaman siber di 2023. Yang pertama ada ransomware, kemudian juga ada data breach yang masih didominasi oleh website pemerintah. Kemudian juga ada serangan EPT. Nah, kalau teman-teman belum tahu apa sih serangan EPT, serangan EPT itu Advanced Persistent Threat. Jadi serangan yang dilakukan oleh organisasi atau kelompok yang disupport oleh pemerintah. Mungkin kalau teman-teman tahu itu biasanya penyerangan ini dilakukan di China ataupun Rusia, kemudian yang paling baru adalah Korea Utara.
Nah, serangan EPT itu jadi sifatnya terorganisir ya teman-teman ya. Ini bisa dilakukan oleh orang pemerintah di negara itu sendiri ataupun hanya terafiliasi aja. Nah, kemudian juga yang keempat itu phishing masih mendominasi di prediksi ancaman siber di Indonesia ya terutama. Yang terakhir itu phishing itu terjadi menggunakan APK ya. Sampai saat ini masih ada kasusnya APK dan pengiriman APK komunikasinya itu melalui OTP yang dikirimkan ke Telegram si aktor penyerang ini. Nah, kemudian yang nomor lima ini ada cryptojacking. Nah, kalau teman-teman nih belum tahu apa sih cryptojacking? Cryptojacking itu suatu perangkat lunak software open source yang kita install ataupun download untuk melakukan mining Bitcoin ataupun koin-koin lainnya di PC ataupun server kita. Nah, cryptojacking ini bisa dibilang berbahaya karena akan memperlambat proses kinerja dari server ataupun laptop kita dan itu akan di resource kita tuh resource laptop atau server kita diambil alih oleh si penyerang sehingga kita tuh hanya didapat sepersekian keuntungan saja dibandingkan si penyerang ini karena si penyerang ini bisa memanfaatkan setiap saat ketika kita membuka laptop dan terkoneksi di internet. Kemudian juga ada DDoS dan serangan RDP. Kemudian yang paling terakhir adalah social engineering. Ternyata social engineering itu masih ada sampai dengan saat ini di Indonesia. Seperti kita kita ketahui nih, kita sering dapat nomor ataupun spam yang mengaku-ngaku sebagai teman kita, rekan kita, atau keluarga kita yang sedang ditangkap polisi lah, atau barang kita yang diimigrasi lah, itu merupakan masih bentuk social engineering. Maka teman-teman perlu waspada dengan social engineering. Jadi dari sekian banyak prediksi ancaman siber ini, yang memakan resource itu adalah DDoS, kemudian serangan RDP, cryptojacking, dan serangan EPT. Sedangkan phishing, ransomware, data breach um, itu social engineering itu termasuk resource yang murah ya kita gunakan untuk melakukan kejahatan cyber di Indonesia. Nah, kemudian kita masuk ke apa sih definisi dari PAN, LAN, MAN, dan WAN konsepnya. PAN ini uh, Private Area Network, kemudian Local Area Network, ada Metropolitan Area Network, dan Wide Area Network. Oke, kita masuk ke penjelasannya. Nah, Personal Area Network atau PAN. Nah, ini merupakan suatu elektronik yang terkoneksi, jadi perangkat elektronik yang terkoneksi yang digunakan oleh user pada area tertentu. Nah, cakupan personal atau private area network ini sangat pendek ya teman-teman ya. Jadi hanya sekian sentimeter ataupun beberapa meter saja. Ya, beberapa kasus yang real world atau uh, nyatanya kejadian nyatanya dari private area network adalah penggunaan Bluetooth headset ya, atau earphone pada smartphone. Nah, private area network itu juga bisa terkoneksi dengan laptop, terus tablet, printer, keyboard, dan computerized device atau yang lain-lainnya. Kemudian kita masuk ke local area network. Local area network ini merupakan suatu um, lingkungan kecil dari geografik area geografik. Nah, biasanya ini digunakan antar um, building ya atau bisa dibilang rumah yang sama lah atau kamar antar suatu kamar gitu kan. Home Wi-Fi network, nah itu bisa digunakan di home Wi-Fi network. Kemudian ada small business, ya misalkan dari lantai 1, lantai 2 itu masih satu local area network karena terhubung di
router yang sama. Kemudian ada Metropolitan Area Network. Nah, Metropolitan Area Network ini merupakan gabungan antara LAN pada suatu um, gedung ataupun perusahaan dan segala macam yang terkoneksi. Jadi misalkan ada 5 LAN berbeda di setiap lokasi, nah itu menjadi satu yang ada di desentralisasi oleh MAN. Nah, MAN ini merupakan jaringan komputer yang terkoneksi dengan komputer lain yang berada di perkotaan biasanya ya, ataupun juga di kota yang berbeda. Ini adanya di berarti jaringan cakupannya nih lebih luas. Kita biasanya menggunakan VPN kalau uh, untuk perusahaan-perusahaan yang seperti ini. Setelah MAN tersebut, baru nih kita menggunakan WAN nih, WAN area network, wide area network. Nah, wide area network ini merupakan kumpulan komputer dengan area yang luas atau kelompok dengan jarak yang jauh. Perusahaan yang besar ini menggunakan wide area network biasanya. Ini seperti menggunakan VPN, kemudian IP tunnel, agar uh, aplikasi atau sistemnya itu bisa dibuka di mana saja dan kapan saja. Nah, jadi um, bisa dibilang nih komputer network atau jaringan komputer itu ada 4 tipe. Yang pertama tipe yang paling rendah adalah personal area network atau private network yang biasa kita gunakan sehari-hari. Nah, itu masih satu jaringan dengan local area network. Kemudian untuk naiknya lagi ada metropolitan area network sebelum nanti akhirnya masuk ke wide area network yang diawasi oleh pemerintah. Oke, kita masuk ke OSI layer. Nah, kalau teman-teman tahu OSI model ini, jadi ada 2 bentuk ya, client side sama server side. Jadi kalau client side itu layer teratas itu merupakan layer yang paling mudah disusupi ya. Sampai dengan layer 1 itu layer yang paling sulit disusupi. Jadi bottom to top uh, kita keamanannya tuh lebih berfokus pada klien itu di application layer-nya terlebih dahulu. Kemudian ada presentation layer, ada session layer, transport layer, network layer, data link layer, sampai dengan physical layer. Nah, sedangkan kalau di server side, nah ini physical layer itu menjadi layer yang perlu menjadi perhatian serius ya. Karena ini bisa dibilang physical layer ini hanya dimilikin oleh internal-internal saja. Sehingga ini bisa dikatakan kalau ada penyerang internal berarti itu namanya intruder atau penyusup. Nah, itu perlu diawasi lebih ketat ketika kita masuk servernya. Untuk application layer ya, yang tadi sudah dijelaskan ya, jadi komunikasi antara website dengan server. Jadi servernya itu request content. Nah, nanti websitenya itu request content, servernya itu akan membalikan datanya dengan format yang sesuai yang diminta. Untuk presentation layer-nya yang tadi dijelaskan ada enkripsi, kompresi, sampai dengan terjemah menerjemahkan datanya. Jadi data-data tersebut bisa dienkripsi ataupun tidak, kemudian dilakukan kompresi agar lebih kecil, ringan untuk ditransmisikan, sehingga itu bisa meminimalisir request timeout ketika kita ingin mendapatkan datanya. Ya, dari data-data yang dipecahkan tersebut, kemudian
disusun ulang lagi untuk diterjemahkan dan dikirim kemudian ya. Untuk session layer ini lebih komunikasinya seperti cache ataupun cookies yang biasanya itu ada di pengguna, kayak kita akses Google nanti searchingnya itu akan dijadikan biasanya uh, iklan ya, iklan ads. Nah, itu yang diambil datanya. Kemudian untuk transport layer itu terbagi ke dalam tiga bentuk, yaitu segmentation, transport, sampai reassembly lagi. Segmentation kemudian dikirimkan dan disatukan lagi. Kemudian untuk network layer ini juga hampir sama, paket creation kemudian disatukan kembali lagi. Untuk data link layer itu juga hampir sama, jadi ini bentuknya itu frame ya. Itu sudah dikirimkan kemudian disatukan lagi, tapi transfernya itu dalam bentuk frame. Nah, sedangkan kalau physical layer ini kan kabel ya. Jadi kabel itu sendiri tuh mengirimkan datanya itu berbentuknya biner atau bitstream. Nah, sebelum diterima dengan kabel lain. Ini yang menjadi perhatian juga. Jadi tools yang akan digunakan pada mata kuliah ini, kita akan menggunakan Python. Nanti teman-teman bisa menginstal sendiri Python-nya. Kenapa sih Python? Karena Python itu merupakan pemrograman atau bahasa program yang sangat tingkat tinggi ya, karena dia lebih mudah digunakan, kemudian juga bisa scalable atau skalabilitasnya bisa diatur dan disesuaikan dengan keinginan kita. Nah, nanti teman-teman bisa download sendiri Python. Mungkin kalau dari saya cukup sekian teman-teman. Adakah yang ingin didiskusikan dari pertemuan ini? Izin Mas. Siap lah. Materi nanti di-share Mas. Materinya sudah di-share di add link-nya. Ada nggak ya dilihat? Jadi kita praktikumnya menggunakan Python ya, Pak, Bang ya. Betul. Berarti Kita install ah, jadi nanti install Python di laptop kita gitu ya. betul. Nanti Baik, baik. kalian instalasi aja Python-nya. Untuk pertemuan selanjutnya kita bakal lebih banyak praktek ya dibandingkan teori-teori, karena kalau teori-teori aja bosan juga kan. Baik, Bang. Betul, Bang. Ada lagi, ada lagi. Materi ada kan ya di. Sudah ada, Bang. Siap. Oke Mas, sudah ada Mas. Jadi mungkin saya mau share sedikit aja nih kayak teorinya ya. Hmm, mana ya? Ini aja. Ini kelihatan kan ya? Kelihatan Mas. Jadi kalian pertama tuh download aja namanya Visual Studio Code, kemudian juga Python juga. Nah, ya misalkan ini adalah fullnya. Ini. Jadi
Jadi secara konsep ini merupakan servernya. Jadi server itu akan melistening atau mendengarkan data apa sih yang dikirimkan oleh pengguna nih. Misalkan ini server Zoom ya, kita lagi menggunakan Zoom. Nah, kemudian kalau dari kita nih yang di Zoom nih, kita ngirimin data di server. Nah, maka si server ini akan mengirimkan balik datanya. Oh, datanya sudah diterima. Kan kita mengirimkan data hello world ke server nih. Kemudian si servernya ini menerima datanya nih. Ketika dia menerima data, dia akan mengirimkan data balik. Hello client, this is the server. Nah, si si klien ini maka menerima datanya. Ini, oh ini koneksi dari server adalah datanya seperti ini. Ya, si servernya ini juga nyimpen datanya. Ini dari IP berapa sih? Dari portnya berapa juga? Kira-kira seperti itu. Nah, ini bentuknya masih bisa dihack sebenarnya ya. Atau bisa dilihat lah. Ini dia kalau ngirim pesan SMS ataupun sosial media yang nggak dienkripsi, nanti kita bisa ngelihat, oh ternyata dia ngirim ini loh ke temannya, datanya seperti ini. Tuh. Ada nggak teman-teman yang mau ditanyakan kira-kira? Belum ada apa. Saya ada video konsep kalau kita di-intercept. Bentar. Nah, sebentar, kita share. Nah, saya mau ngasih contoh video kalau misalkan kita menggunakan WiFi, jaringan WiFi di entah di kafe ataupun di restoran ataupun di bandara. Nah, kira-kira seperti ini ya, contoh komunikasi server yang bisa kita baca secara mudahnya kalau dia tidak mengaktifkan enkripsi SSL, TLS ataupun HTTPS-nya. Oke, tim siap ya. Cappuccino Sama cookies satu. sama cookies. Oke, ditunggu ya Mbak ya. Ya, masuk aja nggak? Oh, ada tinggal konekin aja. Hotspot. Ini kita dapat target nih. Tolong dipantau terus ya. Monitor ready. Ada, Pak. Korban sudah connect. Korban sedang membuka WhatsApp-nya, Pak. Oke, pantau terus ya. Oke, siap, Pak. Adi, monitor Adi. Korban bernama Dinda. Warna favoritnya warna kuning. Jadi kopi. Dia mau membeli baju warna kuning di online shop. Kentang goreng boleh masuk ya? Ini Kak Dinda, kentang gorengnya. Lagi pilih-pilih baju ya Kak, warna kuning. Kok Mas bisa ngomongin saya ya? Terus kok Mas tahu saya lagi lihat-lihat baju warna kuning? Sebenarnya ini semua karena kakak terkoneksi ke wifi publik yang keamanannya rendah Kak. Dan tadi kakak langsung klik agree tanpa dibaca syarat dan ketentuannya. Bahayanya, data pribadi kita bisa dicuri, disebarin, dan yang paling fatal, bisa dihack sama pemilik wifi yang tidak bertanggung jawab. Emang sampai segitunya ya? Nah, gimana teman-teman nih? Kalau menurut teman-teman, kenapa sih dia bisa tahu? Ini sebenarnya ini protokol yang paling standar ya kalau bisa dibilang dia gunakan.
Mungkin kalau sekarang tuh udah nggak relevan ya karena WhatsApp itu udah menggunakan TLS yang versi paling baru. Jadi kita sebenarnya udah nggak bisa lagi intercept si WhatsApp ataupun sosial media yang paling baru ya, karena sudah menggunakan TLS. Nah, kalau di sini di Wireshark ini akan ditampilkan data-data kita di sini, komunikasinya. Nanti kita pelajarin di Wireshark, yang akan kita gunakan adalah Python. Jadi komunikasinya itu akan tampil di Wireshark. Nah, Wireshark ini mengisolasi komunikasi yang dilakukan oleh kita, terutama ketika kita menggunakan suatu jaringannya. Jadi kalau ada banyak koneksi itu, biasanya perusahaan itu tidak menggunakan manual. Nah, itu perusahaan itu biasanya menggunakan CM toolsnya. Jadi perusahaan sudah tahu nih siapa yang mencoba menyerang, kemudian mencoba melakukan DDoS dan segala macam. Sedangkan kalau kita nih masih mau konsep uh, paling dasarnya itu kayak gimana sih kalau terjadinya penyerangan, intercept datanya, pengambilan data dilakukan. Kira-kira seperti itu teman-teman. Mana nih? Ada lagi kah yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, mungkin bisa diisi ya uh, untuk kuisnya setelah kita video conference ini. Jadi sebenarnya ada dua pertanyaan aja sih ini untuk mengukur pemahaman kita mengenai network programming dan administration itu dan mata kuliah yang tadi sudah dibahas itu teman-teman. Kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri di sini ya teman-teman ya, biar teman-teman juga bisa belajar secara mandiri juga untuk instalasi Wireshark, kemudian Visual Studio Code dan Python-nya secara mandiri ya. Baik teman-teman, terima kasih atas partisipasinya nih yang sudah join pada Sabtu pagi ini. Semoga teman-teman bisa mengikutinya sampai akhir dan lulus semua ya teman-teman ya. Oke Mas, makasih banyak Mas. Terima kasih teman-teman.